Jika kamu punya korek api dan korek api itu menjadi basah, jangan buang-buang waktu untuk mengeringkannya. Senyawa kimiawi dalam korek api dapat berubah karena terkena air dan korek api tidak akan berfungsi. Untuk menyembuhkan hipotermia, jangan masuk ke dalam bak mandi air panas. Isi beberapa botol dengan air hangat dan letakkan di bawah ketiakmu. Itu akan menghangatkanmu lebih baik daripada bak mandi air panas. Saat kamu haus dan tidak punya banyak air, jangan menyimpannya dengan tujuan agar kamu bertahan lebih lama. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi lebih lanjut. Sebaliknya, minum saja air itu dan cobalah untuk menemukan sumber air secepatnya. Hidrasi adalah suatu keharusan, bagaimanapun cuacanya. Tapi gagasan bahwa minum cairan panas akan menghangatkanmu lebih baik adalah mitos. Tidak ada cairan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuhmu. Selain itu, kamu bisa minum air dingin lebih cepat daripada minuman panas, dan itu akan membantu hidrasi. Jangan pernah mengusik sarang lebah karena penghuninya akan bersikap defensif. Ini sih jelas ya, dan mencoba melarikan diri dengan melompat ke danau atau sungai tidak akan ada gunanya. Lebah akan menunggumu muncul kembali dan menyerangmu. Kalau tak sengaja menyodok sarang lebah, larilah secepat mungkin dan jangan menoleh ke belakang. Mengisap bisa ular dari luka gigitan ular kemungkinan besar akan memasukkan lebih banyak bakteri ke dalam luka dan bahkan meracuni orang yang mencoba menolong. Sebagai gantinya, ambil foto ular tersebut, berbaringlah sambil menunggu pertolongan dan cobalah untuk tetap tenang. Salah satu hal yang paling logis untuk dilakukan saat kamu kedinginan adalah dengan mengenakan pakaian berlapis. Hal ini sebagian besar benar, tapi tidak jika kamu mengenakan pakaian katun. Ketika basah, katun akan kehilangan semua sifat-sifatnya yang bermanfaat dan dapat membuatmu merasa jauh lebih dingin. Cobalah mengenakan pakaian wool karena pakaian ini merupakan isolator yang jauh lebih baik. Jangan pernah minum air kaktus. Ini bisa membuatmu sakit perut dan bahkan membahayakanmu. Kecuali kaktus kail ikan, tapi itu pun terlalu berisiko. Sebagai gantinya, cobalah makan buah kaktus. Buah kaktus mengandung banyak air. Saat kamu dikejar oleh predator, jangan pernah melompat dari tebing ke dalam air. Hal ini jauh lebih berbahaya daripada bertemu dengan pemangsa. Jika kamu melompat dari tempat yang tinggi, permukaan air akan terasa keras seperti beton, atau airnya mungkin terlalu dangkal dan kamu akan menghantam dasarnya. GPS bukanlah alat navigasi terbaik. Alat ini memang dapat diandalkan dan mudah digunakan, tapi bisa rusak. Jadi kamu harus mempelajari cara menggunakan peta dan kompas. Keduanya tidak akan mengecewakanmu jika kamu tahu cara menggunakannya dengan benar. Genangan air mungkin terlihat tidak bagus dan sedikit berbau, tapi air tetaplah air, bukan? Merebus air memang dapat menghilangkan bakteri, tapi tidak menghilangkan logam berat yang dikandungnya, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Pilihan yang lebih baik adalah mencari air sungai yang mengalir untuk direbus. Mengkonsumsi buah beri secara asal di hutan itu berbahaya. Pertama, kamu perlu memeriksa apakah aman dari baunya. Jika berbau seperti buah pir atau almond, hindari saja. Selanjutnya, ambil satu buah, gosokkan pada lengan bawahmu, dan tunggu selama 15 menit. Jika kulitmu mulai terasa gatal, jangan makan buah beri itu. Jika kamu menggigit buah beri dan rasanya pahit, getir, atau seperti sabun, jangan dimakan. Jangan pernah mengisap batu untuk mendapatkan air. Orang percaya bahwa ketika kamu melakukannya, tubuhmu memproduksi lebih banyak air liur dan itu akan menghidrasimu. Ini tidak benar. Jika kamu tidak minum air, tidak ada yang akan membantu. Lebih buruk lagi, kamu bisa tersedak batu tersebut. Makan daging dan ikan mentah sangat berbahaya. Ya, kita memang makan sushi, tapi biasanya ikan air asin yang sebagian besar aman. Di hutan belantara, selalu masak daging dan ikan sebelum memakannya. Lumut tidak hanya tumbuh pada permukaan yang menghadap ke selatan. Lumut dapat tumbuh di mana saja tergantung pada suhu. Jadi, jangan pernah menggunakannya untuk menavigasi. Lebih baik menggunakan sumber lain yang lebih dapat diandalkan. Sebagai contoh, ingatlah bahwa matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Mengikuti burung untuk mencari air adalah sebuah mitos. Burung bisa terbang kemana saja. Hewan darat seperti rusa adalah pilihan yang jauh lebih baik. Hewan-hewan ini biasanya tahu di mana sumber air.
Banyak ahli bertahan hidup yang mengklaim bahwa kamu harus makan apapun yang dimakan hewan di sekitarmu. Berita buruknya, ini sepenuhnya salah. Burung dan tupai mengonsumsi buah beri yang sangat berbahaya bagi kita, tapi itu tidak membahayakan mereka. Dan beberapa hewan memakan tanaman beracun untuk menjadi berbisa. Jika ada lintah yang menempel pada tubuhmu, jangan pernah membakarnya. Hal ini dapat menyebabkan hewan tersebut pada dasarnya muntah langsung ke dalam kulitmu dan menyebabkan infeksi parah. Coba gunakan kartu kredit untuk melepaskannya. Atau jika kamu cukup berani untuk menunggu selama 1 jam, hewan parasit itu akan jatuh begitu kenyang. Sekuat apapun kamu meninju hidung hiu tidak akan menyelamatkanmu. Ini adalah kepercayaan umum bahwa hiu memiliki banyak saraf di hidung, dan entah bagaimana, hal itu membuat mereka rentan. Tapi ini telah terbukti salah. Jika kamu berada di perairan yang dipenuhi hiu, meninju insang atau mata hewan ini jauh lebih efektif daripada memukul hidungnya. Setelah menghabiskan beberapa waktu di hutan, kamu sadar bahwa kamu tersesat. Dan hal pertama yang kamu cari adalah makanan. Tapi sebenarnya kamu bisa hidup 6 minggu tanpa makanan. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menemukan air dan tempat berlindung dari elemen-elemen yang ada di alam. Lakukan hal ini dan tunda saja memikirkan tentang makanan. Jangan bersikap pura-pura mati saat kamu bertemu beruang. Jika itu beruang hitam, itu mungkin akan segera menjadi kenyataan. Kamu hanya boleh berpura-pura mati jika itu beruang coklat. Ingatlah pepatah ini. Jika beruang hitam, lawan. Jika beruang coklat, tiarap. Jika beruang putih, pergi. Jangan berenang sejajar dengan pantai jika kamu berada dalam arus pecah. Sebaliknya, cobalah berenang menjauhi arus dan menuju pantai. Ingat, kamu seharusnya tidak merasakan terlalu banyak hambatan saat berenang. Saat kamu tersesat, jangan habiskan seluruh energimu untuk membuat api. Cobalah membangun tempat berlindung terlebih dahulu. Hal ini dapat melindungimu dari elemen-elemen alam dan kamu akan memiliki tempat untuk beristirahat dan tidur setelah seharian upaya untuk bertahan hidup yang melelahkan. Tips bonus, selalu buat tempat tidur di tempat berlindungmu. Kamu akan menjadi lebih hangat jika berada di atas tanah. Terjebak di gurun pasir pasti akan membuatmu kepanasan. Namun untuk menghindari kepanasan, jangan melepas pakaianmu. Kain berfungsi sebagai insulasi dan membuatmu tetap sejuk, kecuali jika itu adalah sweater wool yang tebal. Kebanyakan orang yang tinggal di iklim panas mengenakan pakaian putih yang menutupi seluruh tubuh mereka untuk menghindari kepanasan. Makan salju dapat menyebabkan dehidrasi lebih lanjut. Tubuhmu akan menggunakan lebih banyak energi untuk mencairkan salju dan itu butuh lebih banyak cairan. Luangkan waktumu dan lelehkan saljunya terlebih dahulu. Baru kemudian kamu dapat meminum airnya. Selain itu, pastikan kamu hanya mencairkan salju yang berwarna putih bersih. Perubahan warna berarti salju tersebut mengandung sesuatu yang lain selain air, terutama jika saljunya berwarna kuning. Jika kamu berada di udara dingin terlalu lama, kamu bisa terkena radang dingin. Jika kamu mengenali gejalanya, jangan pernah menggosok-gosokkan kedua tanganmu. Hal ini dapat merusak kulitmu lebih parah lagi. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah mencari perawatan medis segera. Kamu melihat sebuah gua dan hal pertama yang kamu lakukan adalah menyalakan api. Ya, orang gua melakukan itu sepanjang waktu, jadi pasti tidak apa-apa kan? Salah. Penumpukan asap bisa sangat berbahaya. Sebagai gantinya, cobalah selimuti dirimu dengan dedaunan untuk menghangatkan diri. Disengat ubur-ubur sangat menyakitkan, dan buang air kecil pada sengatan ubur-ubur tidak akan membantumu. Itu akan membuat situasi menjadi jauh lebih buruk. Cuci area tersebut dengan air garam dan mintalah bantuan medis. Ini akan menyelamatkanmu dari situasi yang tidak nyaman. Percayalah.